Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Setiawan di channel Andi Setiawan, dan kita balik lagi di update COVID. Dan pada update kali ini aku akan ngebahas sesuatu yang informasi yang cukup menarik gitu ya. Dimana asal kalian tahu aja ya, pemerintah itu sedang mempersiapkan langkah untuk mengantisipasi kenaikan kasus COVID-19 di Nataru, Natal dan Tahun Baru 2021. Karena memang pemerintah yakin ya akan terjadinya gelombang ketiga pada Nataru kali ini. Jadi Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan itu mengatakan salah satu antisipasi dari pemerintah itu sendiri itu adalah dengan menerapkan tes PCR pada setiap transportasi selain pesawat gitu guys. Dan seperti yang kalian tahu juga ya, biasanya tes PCR ini itu hanya dilakukan pada transportasi pesawat gitu. Tapi untuk mengantisipasi kenaikan gelombang ketiga pada Nataru kali ini, Natal dan Tahun Baru kali ini, kebijakan pemerintah itu adalah menerapkan tes PCR pada transportasi selain transportasi pesawat gitu. Ya walaupun nggak dibilang transportasi secara khususnya itu apa, tapi sepertinya transportasi yang dia maksud adalah transportasi umum gitu guys. Jadi ke depan memang untuk menaiki transportasi umum itu kemungkinan besar itu akan diadakan tes PCR pada penumpang-penumpang untuk transportasi umum gitu guys. Karena memang Bapak Luhut Binsar itu pernah diwawancarai ya pada konferensi pers secara virtual. Beliau pernah mengatakan secara bertahap tes PCR itu akan juga diterapkan pada transportasi lainnya selain transportasi pesawat selama dalam mengantisipasi periode Nataru atau Natal dan Tahun Baru gitu ya. Karena memang saat ini ya secara umum itu hanya transportasi pesawat doang yang memang mewajibkan untuk menunjukkan surat tes PCR yang negatif COVID-19 ketika hendak berpergian gitu. Dan berdasarkan hasil survei Balitbank Kementerian Perhubungan untuk Jawa dan juga Bali, sekitar 19,9 juta warga akan melakukan perjalanan pada saat liburan Natal dan juga Tahun Baru gitu guys. Itu cuma perkiraan aja sih, bisa lebih dari itu, bisa kurang dari itu juga gitu. Tapi biasanya perkiraan yang disampaikan oleh pemerintah itu nggak jauh-jauh dari jumlah tersebut gitu. Biasanya seperti itu. Dan itu untuk wilayah Jawa dan juga Bali doang gitu guys ya. Belum lagi di wilayah-wilayah yang lainnya gitu. Sedangkan untuk warga Jabodetabek doang nih yang akan melakukan perjalanan, itu diperkirakan sekitar 4,45 juta warganya gitu yang melakukan perjalanan pada saat Nataru gitu guys. Nah, pergerakan penduduk ini nih tanpa pengaturan protokol kesehatan yang ketat itu akan menyebabkan penyebaran kasus yang cukup signifikan gitu. Ya bisa dibilang akan terjadinya gelombang ketiga pada saat waktu tersebut gitu. Maka dari itu untuk menghindari kenaikan kasus pada gelombang ketiga nanti yang akan segera akan terjadi, pemerintah memperketat protokol kesehatan warganya gitu, terutama bagi warga-warga yang ingin melakukan perjalanan pada saat Nataru, Natal dan Tahun Baru gitu guys. Dan selain itu, Bapak Presiden Jokowi ya, itu juga memerintahkan agar harga tes PCR itu diturunkan menjadi 300.000 karena memang sebelumnya itu kalau di area Jawa gitu ya, harga tes sekali PCR itu bisa mencapai 500 ribuan gitu. Dan itu cuma di Jabodetabek doang gitu guys. Di luar Jabodetabek biasanya lebih mahal. Aku nggak tahu tepatnya di mana. Yang jelas biasanya tiap daerah itu memiliki harga yang berbeda-beda. Tapi kalau nggak salah kalau di Aceh itu tes harga PCR itu masih di atas 700.000 hingga 900.000 gitu. Kalau nggak salah gitu guys. Bagi kalian yang tahu bisa komen di bawah harga tepatnya itu berapa gitu ya. Karena memang harga tes PCR itu cukup tinggi, makanya Bapak Jokowi kita itu mengharapkan harga tes PCR itu diturunkan gitu guys. Dan bukan hanya harga, Bapak Jokowi juga meminta untuk keterangan PCR-nya itu diperpanjang menjadi 3 kali 24 jam karena memang sebelumnya itu sekali tes PCR itu hanya berlaku 2 kali 24 jam gitu. Jadi Bapak Jokowi meminta agar waktu surat keberlakuan tes PCR-nya itu diperpanjang lagi menjadi 3 kali 24 jam gitu guys. Dan aku nggak tahu juga ini berlaku untuk semua jenis transportasi ataukah hanya transportasi pesawat doang gitu. Karena memang kemarin itu Bapak Jokowi itu hanya menerangkan untuk penumpang-penumpang transportasi pesawat gitu guys. Tapi yang jelas Bapak Jokowi juga tidak ingin memberatkan warganya gitu ya dalam hal men-screening warga-warganya dari COVID-19 gitu guys. Karena memang pemerintah itu mendapatkan kritikan yang cukup keras ya dari warganya gitu mengenai elemen terkait kewajiban tes PCR ini gitu guys. Karena memang menurutku juga cukup berat ya untuk melaksanakan tes PCR dengan harga yang cukup mahal dan dengan keberlakuan surat keterangan tersebut gitu guys. Cuman mau gimana lagi, usaha kita untuk menekan kasus COVID-19 ya sementara ya cuman dengan cara ini gitu guys ya. Karena memang
Bapak Luhut Binsar juga pernah mengatakan, kebijakan PCR ini itu diberlakukan dikarenakan pemerintah itu melihat resiko penyebaran yang semakin meningkat karena mobilitas penduduk itu sendiri gitu guys, yang cukup meningkat pesat juga gitu, terutama dalam beberapa minggu terakhir gitu ya. Jadi wajarlah kenapa pemerintah itu memperketat protokol kesehatannya gitu dalam men-screening setiap masyarakat yang memiliki aktivitas-aktivitas yang beresiko untuk menyebarkan virus COVID-19 ini gitu guys. Dan oke guys, sekian dulu video kali ini. Aku harap video kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalian sebenarnya bisa komen di bawah seputar video kali ini. Dan kalian juga bisa komen-komen di bawah apabila kalian punya ide-ide untuk video ke depan. Dan seperti biasa guys, like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian nggak suka. Share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh informasi yang ada di video kali ini. Subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini gitu guys. Terutama segmen update COVID gitu ya. Karena memang kita akan update terus seputar COVID agar kalian tidak ketinggalan informasi COVID udah sejauh mana gitu ya guys. Dan mungkin setiap minggunya itu ada 1 hingga 2 video seputar update COVID, karena memang aku akan update terus gitu ya guys. Maka dari itu kalian subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info khususnya seputar COVID gitu guys. Dan oke guys, sekian dan terima kasih, see you next video, bye bye.